Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi washabbihi wa mawala. Baik Ibunda dan Ayahanda, kita awali pembelajaran kita dengan membaca Quran. Mudah-mudahan Allah permudah kita. Mudah-mudahan Allah berikan kita terus kesehatan, usia yang panjang, usia yang penuh dengan kebarokahan, usia yang penuh dengan kenyamanan, ketenangan, sehingga kita juga menjadi hamba-hambanya yang tercatat, menjadi hamba-hamba yang baik, hamba-hamba yang soleh, hamba-hamba yang selalu taat kepadanya. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Malik Iyyaka na'budu wa iyyaka na'budu wa iyyaka iyyaka nasta'in. nasta'in. Siratal Siratal ladzina an'amta ladzina an'amta 'alaihim waladdallin. Amin. Baik. Nah, sekarang kita masuk, sebelumnya saya akan ulang ini. Ulang terus. Jadi kalam itu dibagi menjadi 3. Ya. Kalam itu dibagi menjadi 3. Ada namanya adalah al-jumlatul fi'liyah, ada namanya al-jumlatul ismiyah, ada kemudian namanya al-jumlatu bi awalin nawasi. Jadi ada jumlah fi'liyah, ada jumlah ismiyah, ada jumlah bi awalin nawasi. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah adalah setiap fi'il. Pasti itu namanya jumlah fi'liyah. Baik di awal maupun di tengah ayat atau di akhir ayat. Di mana aja Bunda ketemu fi'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Kemudian jumlah ismiyah. Apa itu jumlah ismiyah? Jumlah diawali adalah setiap diawali isim yang rofa. Maksud isim rofa apa? Isim yang tidak diawali kolom 1 sampai 7. Ya. Ketika ada isim yang tidak diawali kolom 1 sampai 7, maka dia kita sebut rofa. Contoh umpamanya zalikal kitabu, ya, la raiba fihi, nah gitu, dan seterusnya. Sekarang zalika. Zalika ini apa? Isim atau fiil? Isim. Ya. Zalika itu adalah Isim. Isim Isyarah. Pertanyaannya habis itu. Ya, karena dia isim isyarah, coba ada nggak diawali kolom 1 sampai 7? Tidak ada. Karena dia tidak diawali kolom 1 sampai 7, maka itu namanya isim rofa. Sehingga dia disebut jumlah ismiyah. Gitu. Selain isim rofa, ya, diawali dengan isim yang marfu. Kalau marfu sudah tahu kan, tanda-tanda marfu ad-dhammatu semua tanda-tanda marfu. Nah, itu dia. Jadi kalau ada isim, ya, yang tidak diawali kolom 1 sampai 7,
maka kemudian dia disebut isim marfu. gitu. Berikutnya adalah al-jumlatu bi awalin nawasih. Nawasih. Jumlah yang diawali dengan nawasih. Apa itu jumlah yang diawali dengan nawasih? Ya, jumlah yang diawali kolom 1 sampai kolom 4. Kolom 1-nya kana wa akhwatuha. Kolom 2-nya kada wa akhwatuha. Kolom 3-nya Inna wa akhwatuha. Kolom 4-nya la nafi Lil jinsi. Nah, itulah yang disebut namanya jumlah diawalin nawasih. Nah, sekarang kita akan fokus memperdalam jumlah fi'liyah dulu. Kalau Bunda sudah paham jumlah fi'liyah, baru kita masuk jumlah ismiyah. Pertanyaannya, sudah paham banget belum? Belum. Kalau kemudian belum, maka kita akan ulang. Ya, ini dia. Namanya adalah al-jumlatul fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Jumlah fi'liyah itu adalah Setiap ketemu fi'il. di mana saja Bunda ketemu fi'il, maka itu namanya jumlah fi'liyah. Ya. Terus kalau Bunda sudah ketemu fi'il, ya sudah ketemu fi'il, maka langkah berikutnya harus kita cari fa'ilnya. Ya, kita cari fa'ilnya. Gitu. Kalau fi'il tersebut dia dalam keadaan pasif, maka kita harus cari namanya fa'il. Tetap fa'il, tapi dia diubah namanya naibul fa'il. Berarti kalau naibu itu berarti kalau fi'ilnya dalam bentuk pasif. Pasif itu tandanya adalah UI dan U. Nah, kalau UI untuk fi'il madi, kalau UA untuk fi'il mudhari. Gitu. Si madi kuliahnya di UI, ya, si mudhari kuliahnya di UA. Sehingga disitulah ketemu bentuk pasif. Nah, apa rumusan untuk menentukan dia fa'il atau naibul fa'il? Rumusannya, pertama, kalau Bunda sudah ketemu fi'il, nih, ya, maka kita harus mencari fa'il atau naibul fa'il. Bagaimana cara mencarinya? Pertama kali kita cari, ada nggak setelah fi'il tersebut isim yang Kalau kemudian setelah fi'il ada isim yang marfu, pastikan bahwa dia adalah fa'ilnya. Ya. Pastikan bahwa dia adalah fa'ilnya atau naibul fa'il. Ustaz, gimana kalau nggak ketemu isim yang marfu? Masuk langkah kedua, yaitu isim domir mutasil yang Bagaimana kita menentukan bahwa itu adalah isim domir mutasil yang rofa? Lihat, ya, apa yang dilihat? Tambahan setelah huruf mujarad. Lihat, tambahan setelah huruf mujarad itu apa? Ya, contoh. Kemudian yazhaban. Nah, pertanyaannya habis itu mana mujaradnya? Zahaba.
Zahaba. Ya, bentuknya zahaba. Oke, setelah mujarot apa tambahannya? Alif. 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 Maka alif inilah yang disebut domir Tasil. Sil. Jadi pelajaran mujarot di jilid pertama itu sangat membantu. Jangan kemudian belajar sudah sampai jilid kedua, terus jilid pertama dilupakan. Ini harus dirumat. Jangan mentang-mentang kemudian udah punya istri dua, yang pertama dilupakan. Istri kedua. Gitu. Ayo Ustaz ayo. Kalau Ustaz, nggak ayo. ada yang pertama, nggak ada yang kedua. Wah, Ustaz jangan sampai. iya Bun. Kalau kemudian saya terjadi itu, nauzubillah ya Allah, banyak yang kecewa, terutama Bunda Dia. Iya betul. Ya Allah, kok anakku kawin lagi lah, anakku yang Jewer Budia jewer. Ya benar. Nah, jadi gitu, nentuin langkah pertama, cari isi marfu'nya. Jadi logika yang saya bangun ini harus dipraktekkan ya. Ketika ketemu fiil, cari setelahnya isi Marfu. Kalau nggak ada, cari isim domir mutasil rofa. Bagaimana cara mencarinya? Lihat mujarotnya. Ada nggak tambahan setelah mujarot? Gitu. Ustaz, kalau nggak ada tambahan gimana? Berarti langkah terakhir. Ya, langkahnya langkah ini namanya adalah Tasil. Jadi kalau sudah tidak ada isim yang marfu, kita cari kemudian isim domir yang rofa. Kalau tidak ada kedua-duanya, barulah kita buat namanya mustatir. Nggak ada pilihan lagi kecuali meletakkannya menjadi mustatir. Nah, saya berharap rumusan ini Bunda dan Ayahanda pakai terus. Gitu. Nanti mau kita baca kitab harus begitu juga nih. Ya. Ustadz, mungkin nggak kalau kemudian di sini ada tambahan setelah mujarot, terus berikutnya ada isi marfu? Enggak ketemu. Ya. Kalau setelahnya ada isi marfu, itu berarti bukan masuk kepada fiil. Nah, jadi ini rumusan ini harus kita pegang bersama-sama. Ya, ini buat apa? Buatin rumusan ini kemarin itu membayangkan Bunda Dia nggak bisa-bisa belajar jumlah fi'liyah. Ya, Bunda Dia yang dibayangin gimana cara ngajarinnya ya. Nah, barulah muncul rumusan ini. Jadi gimana langkah pertama? Cari fi'ilnya. Setelah cari fi'il, kita harus cari fa'il. Ya, langkah pertama isim marfu. Kedua namanya isim domir mutasil. Kalau tidak ada kedua-duanya, barulah kita sebut namanya Mustatir. Oke, kita lihat nih ya. Di sini ya, zakaro Muhammadun. Zakaro adalah fiil Madi. Ya, adalah fiilnya. Ada nggak setelahnya isim marfu? Tidak ada. Ada nih. Ada Muhammad. Muhammadun. Ya, namanya berarti Muhammadunnya adalah apa namanya? Gimana kalau Muhammadunnya saya hilangkan, saya hapus? Berarti masuk langkah kedua. Kita lihat ada nggak tambahan mujarot setelah mujarot?
Mujarot ada. zakaro. Setelah mujarot enggak ada. Kalau tidak ada, berarti kita buatlah namanya Mustatir. mustatir. Nah, fa'ilnya Mustatir. Nah, begitu dia. Kalau Muhammadnya ada, mustatir tidak? Tidak. Tidak. Gitu. Berikutnya juga zakaro. Setelah mujarot ternyata ada Alif. maka alif tersebutlah yang jadi fa'il. Zakaru, ya, zakara. Ya, setelah mujarot ada waw, maka wawnya itulah yang menjadi fa'ilnya. Ustadz, tapi di situ ada alif waw, ya kan? Nah, alif sama alif waw ini itu waktu awal kita pelajari dia sebagai ciri fi'il madi. Kalau sekarang kita sudah nggak repot-repot bahwa dia fi'il madi. Kita sekarang menentukan bahwa dia adalah menjadi pelaku. Nah, maka dinyanyikan zakaro huwa muqaddar alif waw fa'ilnya. Zakarota zakarna ya muqaddar alif nun fa'ilnya. Zakartuma zakartum semua huruf ta itulah fa'ilnya. Zakartuma zakartuna semua huruf ta itulah fa'ilnya. Zakartu nudanna fa'ilna. Apa Ustaz lagunya itu? Betul jaina, itu ya. Ayah nggak tahu itu nyanyinya itu lagu apa itu. Pokoknya waktu nyocok-nyocok gitu ya. Itu lagu Tul Jaina. Itu judulnya apapun saya nggak tahu itu. Ya. Pokoknya yang penting udah jadi lagu. Yang penting dia udah jadi lagu lah gitu ya. Nah, begitu juga fi'il mudhari. Fi'il mudhari kita buat yazkuruni yazkuruna wa alif waw fa'ilnya. Jadi tetap alif waw. Ya. Kalau yang di fi'il madi ya, ini hanya saya buat alif. Yang di fi'il madi ini saya buatnya Alif. Alif tersebut ada namanya adalah alif isnain. Alif yang menunjukkan makna dua orang. Di sini waw, nama waw itu adalah wawul jamaah. Ya, waw yang menunjukkan lebih dari dua. Lebih dari dua. Lebih dari dua itulah yang disebut dengan jam. Ya, jadi wawul jamaah. Oke, berikutnya. Tazkuru tazkurani tazkuruna. Ia muqaddar alif waw alif nun fa'ilnya. Tazkuru tazkurani tazkuruna. Anta muqaddar alif waw fa'ilnya. Tazkurina tazkurani tazkurna. Ya muqatab alif nun fa'ilnya. Nazkuru ana muqaddar fa'ilnya.
Jadi sebenarnya yang muqaddar itu semuanya adalah yang saya lingkari, yang saya warnakan warna hijau. Hijau. Yang hijau-hijau ini kita menyebutnya Qadar. Kenapa disebut muqaddar? Karena setelah mujarad tidak ada tambahan Huruf. huruf. Qadar itu kalau setelah menjarod tidak ada muqaddar. Namanya. Jadi yang hijau-hijau itu semuanya adalah muqaddar. Terus berikutnya. Uzkuru. Anta muqaddar. Cari muqaddarnya dari mana? Setara mana dia nih? Anta. Karena dia setara anta, maka disebutlah anta muqaddar alif waw fa'ilnya uzkuri uzkurna ya alif nun fa'ilnya ya alif nun fa'ilnya Ya mukhatabah alif nun fa'ilnya. Gitu. Namanya ya mukhatabah. Ya. Aliful isnain nunun niswah. Nun yang menunjukkan jamak khusus perempuan. Kira-kira nih ya, jumlah fi'liyah sudah bisa dipahami enggak? Insya Allah. Boleh nanya Ustaz? Boleh Ustaz Zainal. Nah, di struktur yang teratas pojok paling kanan Ustaz, itu kan ditulis fi'il kemudian fa'il Ustaz ya. Nah, itu ini kebetulan atau memang strukturnya selalu seperti itu Ustaz? Nggak bisa dibalik gitu. Nggak bisa. Bukan kalau bahasa Indonesia kita kan bilangnya Amir pergi gitu. Nah, kalau ini pergi Amir. Kalau ini kan pergi Amir gitu ya. Iya. Nah, kalau kemudian biasanya kita nyebutnya Amir Pergi. Gitu. Kalau dibalik jadi mubtada. Betul. Jadi nanti Ustaz Zainal karena kita belum belajar jumlah ismiyah, gitu ya kan? Jadi, Amir ini nanti yang jadi mubtada. Jadi ini jumlah ismiyah. Gitu. Kalau yang pergi Amir karena ini fi'il, maka dia namanya jumlah fi'liyah. Gitu. Jadi nggak bisa dibalik Ustadz ya. Kalau dia dibalik maka bukan fi'il fa'il. Iya. Jadi mubtada. Tapi nanti dia jadi mubtada. Insya Allah pertanyaan Ustaz Zainal ini pelajaran selanjutnya. Jadi enak. Yang Ustaz Zainal tanyakan itu adalah yang mau dipelajari. Terima kasih. Kalau gitu kan enak Ustadznya ngajarin. Ya kan? Wah, ini nanyanya pasti yang mau diajarin, gitu kan? Seakan-akan udah tahu dia ya, udah tahu berarti. Ustadznya pinter banget gitu ya kan? Yang mau ditanya, kita mau tanya, dia udah jawab, katanya gitu kan? Mau tanya, wah dia ternyata udah jawab, seakan-akan dia tahu yang ada di pikiran kita. Enggak, memang begitu cara kita susunnya, gitu kan? Urutannya begitu, gitu. Jadi ada jamaah, Ustadz itu hebat banget, kata dia kan. Ini pengakuan dia nih sama temannya. Kita mau tanya, dia langsung jawab, seakan-akan dia tahu yang ada di pikiran kita, katanya begitu kan. Enggak tahu memang strukturnya begitu, struktur belajarnya memang kita atur begitu, gitu. Jadi memang kita susun Ustaz Zainal gitu. Nah, jadi kalau nanti dibalik, maka dia akan berubah. Ya, seperti apa? Nih, di sini adalah koma jaidun, gitu ya. Koma jaidun. Berarti dia jumlah Kalau di sini jaidun koma. Berarti dia jumlah ismiyah. Walaupun komanya ini jumlah fi'liyah. Jadi kalau komanya jumlah fi'liyah,
si Jaidunnya karena dia di awal, kemudian dia adalah isim marfu, maka mau nggak mau dia masuk kelompoknya jadi jumlah Ismiyah. komanya baru jumlah Fi'liyah. Fi'liyah. gitu. Nah, insya Allah nanti Ustaz Zainal kita akan masuk ke situ. Terima kasih Ustaz. Baik, Ustaz. Oke, sekarang kita masuk nih, ya. Supaya kemudian nanti kita perbanyak prakteknya, ya. Saya mau kemudian ini dari ayat ini ya. Man amana minhum billahi wal yaumil akhir. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Saya lanjut ya. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalila thumma aqarruhu ila adzabin nar wa bi'sal masir. Wa idh yarfa'u Ibrahimul qawa'ida minal baiti wa Ismail Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim. Oke, sampai ayat itu kira-kira fiilnya yang mana? Kola. Kola. Arti kola ini adalah jumlah fi'liyah. Kalau dia jumlah fi'liyah, karena dia ini adalah fi'il, maka kita cari fa'ilnya mana. Tatir kayaknya enggak ada. Apa rumusnya? Rumusnya pertama adalah Dari si marfu. Lainnya ada isim marfu enggak? Tidak. Enggak ada ya? Kemudian ada enggak tambahan setelah mujarrad? Tidak. Tidak ada. Karena tidak ada, maka fa'ilnya Mustatir. mustatir. Fa'ilnya mustatir. Terus mana lagi fi'ilnya? Kafaro. Kafaro. Nah, setelah kafaro, kita lihat ada nggak isim yang marfu? Tidak. Tidak ada. Ya. Tidak ada isim yang Marfu. marfu. Terus ada nggak setelah mujarrad tambahan? Tidak juga. Tidak ada. Berarti kalau gitu fa'ilnya mana? Mustatir lagi. Fi'ilnya mustatir lagi. Terus mana lagi fi'ilnya? Umati'u. Umatti'u. Nah, umatti'u itu fi'il. Sekarang kita lihat isim yang marfu setelahnya. Domir mutasi ya? Nggak masuk ya? Domir mutasil nggak bisa. Isim marfu. Oh, nggak ada berarti. Nggak ada. Enggak ada. Kemudian ada nggak tambahan setelah mujarrad? Tidak juga. Tidak ada. Ya. Tidak ada tambahan setelah mujarrad. Itu. Karena dia tidak ada tambahan, gitu ya. Karena dia tidak ada tambahan. Suara siapa itu? Ayo. Itu bukan tambahan, Ustaz. Apa? Punya itu bukan tambahan. Kalau hunya itu kan di luar dari fiil, Bun. Oh iya. Tapi kata mujarradnya apa tuh ya? Mata. 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 Ya. Nah, menentukan dia tambahan itu, ya, dia masih dalam fiil. Satu kalimat ya, satu kata. Masih dalam, kemudian fiilnya sampai mana tuh? Contoh, kemudian ya, kafaru. Nah, ini kan semuanya fiil kan? Iya. Karena dulu kita awalnya fiil apa nih? Fiil madi, karena berakhiran u. Kan?
Nah, sekarang ternyata U-nya itu, ciri-cirinya itu adalah Fa'il. fa'il. Gitu. Maka fi'il madinya mabniunnya ala Domi. domi. Gitu. Mabniunnya ala domi karena mujarotnya adalah kafaroh. Atas rohnya ini baru doma. Kafaro. Nah, jadi kalau hu dia berdiri sendiri, tidak termasuk fi'il. Kira-kira Bunda Halimah bisa dipahamin sampai situ? Ya Ustaz. Oke. Ya, ini halaman 31 masih. Lanjut. Setelah umatiu berarti tidak ada yang marfu, berarti fa'ilnya apa? Mustatir. Mustatir. Fa'ilnya mustatir. Gitu ya, fa'ilnya mustatir. Terus berikutnya. Mana lagi fi'il? At-toru, fi'il bukan at-toru. Isi Iya. mama. Atoru. Kayaknya bukan ya. At-toru ini fi'il. Fi'il amr ya. Ya. Fi'il Fi'il amr kan. mudhari. Oh iya, bahasanya asli keadaannya. Inilah yang kemudian sisipannya Af'alu ya, adalah af'alu. huruf to. Iya. Af'alu. Iya, wazannya Ya. af'alu. Inilah yang kemudian sisipannya to. Gitu. Kenapa dia to? Karena ada huruf tebal dot. Tadinya ini sebenarnya to-nya ini adalah ta. Tapi karena sebelumnya dia itu ada dot, Tak ketemu tok ya. tebel dia. Maka kemudian diganti dengan huruf to. Maka at-torru. Jadi yang kita sebut sisipan, alif wawu yang ada Dan tok. tambah tasydid. Itulah sisipan. Nah, gitu dia. Nah, sekarang kita lihat ada nggak isim yang marfu setelahnya? Tidak ada. Tidak ada. Ada nggak tambahan setelah mujarrad? Tidak. Tidak ada. Karena tidak ada tambahan, maka fa'ilnya Mustatir. mustatir. Oke. Ya, sekarang yarfa'u. Yarfa'u ini fi'il. Ada nggak setelahnya isim yang marfu? Ada Ibrahimu. Ibrahimu. Maka Ibrahimunya menjadi Fa'il. fa'il. Karena dia isim marfu. Kalau sudah ketemu isim marfu, jangan cari lagi isim domir mutasil, nggak ketemu. Ya. Jangan kemudian ini marfu udah ada, isim domir mutasilnya ada nggak? Enggak. Ya. Terus kemudian setelahnya apa lagi? Taqabbal. Robbana taqabbal. Iya, Rabbana taqabbal minna sampai minna. Ini fiil. Pertanyaannya fa'ilnya mana? Mustatir lagi. Ya, cara menganalisanya. Tidak ada isim marfu. Ya, lihat ada nggak isim marfu? Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti ada nggak tambahan setelah mujarrad? Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti fa'ilnya Mustatir. mustatir. Fa'ilnya mustatir. Innaka antas sami'ul alim. Rabbana waj'alna muslimaini laka wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak wa arina manasikana wa tub alaina innaka antat
tawwabur rahim. Oke, sekarang mana fiilnya? Ij'alna. Ij'alna. Ya. Kalau kemudian ij'alna, fiilnya mana? Ja'ala. Ij'al. Ij'al. Bukan ij'alna, tapi ij'al. Itulah Ini kan fi'il amr ya, Tad? betul fiil amr. Karena dia sudah ketemu fiil, coba lihat ada nggak isim marfu setelahnya? Tidak ada. Ada. Ada nggak tambahan setelah mujarrad? Ada. Mana tambahan? Nggak ada. Enggak. Nah, itu domir muttasil. Fiilnya kan hanya sampai ij'al. Ini orang Amr ya, Amr. Iya. Iya, Fiilnya Amr. kan baru ij'al. Mujarradnya kan fiilnya. Ja'ala, iya. Jadi mujarradnya adalah ja'ala. Gitu. Ja'ala itu mujarradnya. Setelah mujarrad nggak ada tambahan, maka Tatir lagi. tambahan fa'ilnya Tatir. Fa'ilnya mustatir. Kira-kira sampai sini bisa nggak dipahami jumlah fi'liyah? Ya Allah. Yang masih bingung jumlah fi'liyah itu apa itu siapa kira-kira? Alhamdulillah Ustaz, saya nggak bingung semua. Udah masuk soal baru bingung. Tapi bingungnya nggak malah gimana? Ustaz, kalau mencari isim yang marfu itu sampai di mana, Ustaz? Sampai di ujung apa? Betul. Untuk mencari isim yang marfu, ya lihat aja ada nggak huruf atof. Ya, huruf atof. Jadi muslimat talak habis ya. Ya, muslimat talak. Selesai dah. Muslimah ini talak ya. Ya. Muslimah ini Karena laka. huruf Muslimah ini atof laka. itu ibarat koma Awal. dalam Iya, mulain awal lagi ya. iya, ibaratnya koma dalam pelajaran bahasa Indonesianya kurang lebih begitu. Oh, gitu ya. Iya. Pertanyaan Bunda Dia itu insya Allah akan kita perdalam saat kita masuk jumlah ismiyah. Ini kan prakteknya belum selesai nih kan? Iya. Nah, saya mau memperdalam supaya nanti prakteknya ini lengkap, ya. Saya mau masuk kepada jumlah ismiyah. Ya. Namanya adalah jumlah Ismiyah. Coba dibuka halaman 33. Ya. Jumlah ismiyah. Ya. Di halaman 33. Namanya jumlah ismiyah. Dan oke, apa itu jumlah ismiyah? Jumlah ismiyah itu adalah setiap diawali isim yang marfu. Apa itu isim yang marfu? Isim yang tidak diawali KY 1 sampai 7. Ya, namanya isim yang Jumlah ismiyah. Jumlah ismiyah. Salah. Isim marfu. Setiap isim yang diawali dengan isim yang Marfu. dan mahal Mahal rofa. ini tuh ya. Apa itu mahal rofa? Nah, baru itu dia. Apa itu mahal rofa? Mahal rofa itu adalah tidak diawali kolom 1 sampai 7. Jadi kurang lebih begitu tuh. Ya, jadi setiap diawali isim yang marfu. Isim yang marfu berarti tanda-tanda marfu
Domatu. Nggak jadi nih. Ada yang itu. Domba mukodaro itu semua tanda-tanda marfu. Ya. Ad-dhammatu muslimun yadhabu. Contohnya gitu kan. Muslimun yadhabu. Ya. Al-alifu. Terus al-muslimani. Contohnya begitu. Al-wawu. Al-muslimuna. Ya. Subuh. Baru tidur. Ya. Yaf'alani yaf'aluna. Yazkuroni yazkuruna. Jadi setiap diawali isim yang marfu dan atau isim yang rofa, ya, isim yang rofa itu sementara ini kita terjemahkan tidak diawali kolom 1 sampai 7. Maka dia disebut namanya isim yang mahal rofa. Ya, karena dia berada di awal. Oke. Jumlah ismiyah itu, ya, kalau kemudian Bunda sudah ketemu isim yang marfu atau isim yang rofa tidak diawali kolom 1 sampai 7, maka isim tersebut kita sebut namanya mubtada. Apa? Mubtada. Mubtada. Ya. Kalau kemudian sudah ketemu mubtada, ya pasangannya adalah khobar mubtada. Kalau tadi fiil pasangannya fa'il. Kalau ini mubtada pasangannya khobar mubtada. Ya, namanya pasangannya khobar mubtada. Jangan dipisahkan dia. Mereka ini suami istri nih. Ya, jangan dipisahkan. Ya, mubtada sama khobar mubtada itu bagaikan suami istri. Kalau suami istri itu jangan dipisahkan. Kecuali mati. Yang bisa memisahkan suami istri itu adalah Kematian. Kematian dan pelakor. Ya. Suami istri itu bisa dipisahkan dengan kematian. Dan jangan lupa ada pelakor. Nah, pelakornya nanti akan kita pelajari. Kita sekarang belajar suami istri dulu. Kalau istrinya belum benar, ya nggak ada pelakor. Ya. Ya. Berarti ada pelakor juga ini tadi bahasa Arab. Apa? Ada pelakor juga di bahasa Arab. Ada. Ya. Nanti gitu. Jadi ini mubtada. Jadi Gira pengen tahu pelakornya kayak apa? Iya. Jadi untuk tahu pelakornya bagaimana, ikutin dulu. Ya, Iya. supaya mubtada sama khobar mubtada ini ya benar-benar menjadi suami Istri. yang setia. Gitu. Ya. Oke. Jadi kita lihat nanti setiap ada isim yang marfu, ya, kemudian isim yang rofa di awal kalimat, maka itu disebut jumlah Ismiyah. Contoh, Jaidun koma. Jaidunnya apa ini? Isim. Isim marfu? Iya. Oke, berarti isimnya
udah tidak kita sebut isim lagi, tapi kita sebut namanya adalah mubtada. Tadaun. Mubtadaun marfu. Marfu'un. Apa tanda rofaknya? Alamatu rafihi. Alamatu rof'ihi. Ad-dhammatu. Apa? Ad-dhammatu az-zahirah. Ad-dhammatu dhahirah. Ya, namanya ad-dhammatu Az-zahiratu. ya, namanya doma johi. Zahirah. Kelihatan. Koma apa ini Ustaz Zainal? Khobar. Khobar mubtada. Jumlah fi'liyah. Hah? Jumlah fi'li. Enggak. Coba Khobar. Ustaz Zainal, koma ini apa? Fi'il madhi. Fi'il madhi. Berarti kita nyebutnya begini. Fi'il Madi. fi'il madhi mabniun mabniun alal fathi. Kalau kemudian ada fi'il, lihat fa'ilnya. Lihat, ada nggak isim marfu setelahnya? Tidak Tidak ada. Tidak ada. Kalau tidak ada, berarti fa'ilnya apa? Mustatir. Mustatir. Ya, namanya adalah fa'ilnya Mustatir. mustatir. Karena sebelumnya ini adalah mubtada, pasangan mubtada apa? Khobar mubtada. Khobar mubtada. Berarti kalau begitu, khobar mubtadanya adalah Koma. Koma ini merupakan apa? Merupakan jumlah. Jumlah fi'liyah. Ya. Siapa yang nangis itu ya Koma Allah? itu merupakan jumlah. Jumlah. Ya, jumlah apa? Kedengeran nangis diomelin. Fi'liyah. Jumlah fi'liyah itu ya, koma tadi ini ya berupa apa? Jumlah minal fi'li. Jumlah minal dari fi'il wal fa'il. Nah, minal fi'il. jadi kan koma ini kan sudah kita urai nih. Fi'il madhi mabniun alal fathi. Kalau kemudian kita sudah ketemu fi'il, maka cari fa'ilnya. Ya. Cara mencari fa'ilnya, lihat rumusan sebelumnya. Ada isim marfu? Tidak ada. Ada isim domir mutasil rofa? Tidak ada. Maka fa'ilnya Mustatir. mustatir. Berarti kalau begitu, koma ini terdiri dari fi'il madi sama fa'il mustatir. Kalau fi'il ketemu fa'il, itu namanya jumlah fi'liyah. Jumlah fi'liyahnya terdiri dari fi'il sama fa'il. Sebab bisa saja jumlah fi'liyah itu terdiri dari fi'il sama naibul fa'il. Kebetulan di koma ini itu jumlahnya terdiri dari fi'il sama fa'il. Maka disebutlah jumlah minal fi'li wal fa'il ya fi mahali raf'in. Ya, namanya fi mahali raf'in. Jadi apa? Khobar mubtada. Mubtada. Nah, dia menjadi khobar mubtada. Kira-kira Ustaz Zainal bisa dipahamin sampai sini? Insya Allah Ustaz, agak sedikit bingung sebentar. Ya. Jadi untuk mencari khobar mubtadanya itu diurai dulu ya Ustaz ya? Betul, diurai dulu.
Nah, contoh lagi nih. Jaidun yajhabu ilal madrasati. Gitu ya. Contohnya umpamanya tadi Jaidun Yadsabu ila madrasah. yazhabu ila al madrasati. Nah, sekarang kita mau i'rab dulu Jaidun. Pertanyaannya, Jaidun isim atau fi'il? Isim. Marfu bukan? Marfu. Marfu. Karena dia marfu, maka namanya jumlah Ismiyah. ismiyah. Karena dia di awal, maka dia disebut namanya Mubtada. mubtada. Ya. Isim dia, tapi karena dia di awal kata, di awal kalimat, maka dia disebut jumlah ismiyah, dia menduduki menjadi Dada. mubtada. Mubtada itu marfu'un. Pu'un. Ya, marfu'un. Apa tanda rofaknya? Domah. Domatun. Wa alamatu rofihi. Alamatu rafi'i doma. Wa alamatu rofihi. Ad-dommatu. Ad-dommatu. Ad-dohiro. Jadi domahnya kelihatan. Ini dia domahnya kelihatan. Maka disebut domah. Ad-dommatu zohiro. Al-Zohirah. Sekarang yazhabu. Nah, yazhabu ini apa? Mudore. Fi'il mudore. Fi'il mudore apa nih? Marfu'un. Jadi nyebutnya fi'il mudore. Marfu'un. Apa tanda rofaknya? Alamatu. Alamatu rof. Rofi. Apa? Domatun. Zohiro. Az-zohiratu. Nah, dia Ya. cirinya adalah domah yang kelihatan. Ini domahnya. Karena dia itu fi'il, maka rumusannya kita harus cari fa'il. Wal fa'ilnya apa? Coba kita lihat. Ada nggak setelahnya isim yang marfu? Tidak ada. Nah, terus yazhabu itu mujarabnya apa? Yahaba. Ada nggak tambahan huruf setelah? Tidak ada. Kalau begitu fa'ilnya mustatir. Tapi yazhabu ini berupa jumlah fi'liyah yang sudah ada fi'il dan sudah ada Fa'ilnya. Karena sebelumnya ada mubtada, ada iswami, ada istri, maka kita harus cari pasangannya. Pasangannya apa? Khobar mubtada. Namanya khobar mubtada. Khobar mubtadanya itu adalah berupa jumlah fi'liyah. Ya, berupa jumlah fi'liyah. Yang terdiri dari apa? Dari minal fi'li wal minal fi'li wal Fa'il. Karena dia khobar mubtada, maka dibuat mahali Raf'in. khobar Mubtada. Di mahali rofin. Iya. Fi mahali rofin khobar Mubtada.
Barulah ditanya, Ustadz, kan sebenarnya pelakunya adalah Jaidun. Kok Jaidunnya nggak jadi fa'il? Begitu kan? Iya. Logika Ustadz Zainal tadi pasti Iya, begitu. betul Ustaz. Ya. Ya. Kan Zaidun yazhabu. Lah, kan pelakunya si Jaid. Jaidun. Jaidnya bukan jadi fa'il. Gitu. Nah, jadi bentuknya begini. Ada namanya fi'il fa'il. Ada ini kalau dalam jumlah Fi'liyah. fi'liyah. Pelakunya Kalau belakangan. dalam jumlah ismiyah namanya mubtada, Khobar. Mubtada. mubtada. Kalau bahasa Indonesia, fi'il ini predikat, Iya. fa'il ini Subjek. subjek. Kalau dalam jumlah ismiyah, mubtada ini subjek. Dibalik ya. Khobar mubtadanya adalah predikat. Jadi, kenapalah dalam bahasa Arab itu disebut bil wada'i, ya, bil wada'i yang ini, ya. Al kalamu huwa al-lafzul murakkabul mufidu bil wada'i. Itu maksudnya adalah dengan aturan bahasa Arab. Karena kita sedang belajar bahasa Arab. Nggak bisa ya struktur bahasa Arab kita logikakan dengan bahasa Indonesia. Masa kemudian ada bahasa yang tertua ya dijelaskan sama bahasa yang paling mudah. Ya kualat yang paling mudah. Gitu. Yang iya mah yang tua baru bisa menjelaskan yang muda. Gitu. Nah, sama nih kayak belajar kita sekarang ini. Ya. Saya takut kualat kalau ngajarin Bunda sebenarnya. Tapi masalahnya saya ditakdirkan belajar bahasa Arab lebih dulu saja. Gitu. Ya, kemudian apa yang ada di kepala saya ini kita rasakan pusing bersama-sama. Nah, sekarang ila ini apa? Harfu jarin. Harfu jarin. Sebutnya harfu jarin saja. Harfu jarin. Kalau harfu jarin mabniun ala sukun. Pinter. Jadi dia mabniun ala sukun. Al madrasati Ismun majrurun. Apa tanda jernya? Alamatu jarihi. Al-kasratu az-zahiratu. Ini sudah bisa begini nih, ini sudah i'rab benar sudah. Tapi baru 4 kata. Ingat, satu ayat bisa 10 kata. Nah, bisa itu dia yang bingung. Kalau ini cuma 4 kata. Nah, terus ilal madrasatinya jadi apa? Gimana? Ilal madrasatinya. Ya enggak ada, ya udah. Ilahnya harfu jarin. Ya, gitu aja berarti ya. Jadi ismun majrurun gitu aja jadinya. Majrurun. Di sini adalah namanya jumlah ismiyah mubtada khobar. Ilal madrasatinya itu cukup sampai sini, namanya adalah harfu jarin dan ismun majrur. Sebab apa? Sebab kita belum belajar tentang keterangan. Kita masih belajar fiil sama fa'il.
Sekarang kita belajar mubtada sama khobar Mubtada. Keterangannya belum kita pelajari. Nanti di halaman berikutnya baru ada masalah keterangan. Jadi ilal madrasatinya menentukan keterangan apa? Keterangan tempatkah, keterangan waktukah, keterangan keadaankah, keterangan objekkah, keterangan yang lainnya, gitu. Itu belum kita pelajari. Berarti sekarang masih digelapin nih Ustaz. Belum, nggak digelapin. Ini udah terang ini. Itu belum dikasih tahu ilal madrasatinya, berarti masih digelapin. Dan itu huruf apa, Tan? Dan Ila harfu jarin. bukan Nah, yang itu huruf nah, ini udah saya nyalain lampu, kan terang kan? Iya, tadi nggak kelihatan Ustaz. Iya, takut banget nggak ngeliatin saya. Ini udah saya nyalain lampunya nih. Iya, udah jelas, udah ada kelihatan. Udah kelihatan kan? Ustaz, itu yang di kolom setelah mim itu huruf apa, Ustaz? Oh, yang di kolom. Yang di kolom mana? Itu ya udah mubtada, sebelahnya tuh khobar, tapi itu huruf apa itu yang dibikin? Nah, itu dia. Ini. Iya. Ho. Khobar. Singkat, Bu. Khobar. Khobar. Nah, ini ho itu artinya khobar. Khobar. Mim, mubtada. Ada. Kalau mim itu tanda Mubtada. Gitu. Kalau ho berarti ho. Oh, ya. Kalau fa Fi'il. Kalau fa Fa'il. Lagi Ustaz. Gimana? Kasih contoh soal lagi, biasanya kalau masuk di soal lebih bingung. Oke. Ya. Ya kalau udah masuk di soal, Tenang. Bu. Ustaz masih banyak contohnya ya. Iya. Ini Tenang, ayatnya masih Halimah. banyak nih. Ayatnya masih banyak. Yang penting kita dengerin, tinggal bingungnya doang. Contoh lagi, namanya wallahu Wow, harap top. ghaniyun Alimun. wallahu ghaniyun ya ghaniyun halimun. Karena Bunda Halimah yang nanya, saya buat halimun. Ya, sekarang wa, apa nih wa? Huruf atop. Atop. Berarti kita ngirobnya gimana? Harfu Mabniun ala fathi. harfu atin Mabniun ala fathi. Ya. Mabniun Harfu atin mabniun alal fathi. Allahu. Lafzun jalalah. Betul. Pertanyaannya, dia isim atau fiil? Isim. Marfu atau enggak? Marfu. Marfu. Kalau marfu berarti mulai dari sini namanya adalah jumlah Ismiyah. Ismiyah. Karena dia isim marfu, maka kita sebutnya namanya adalah mubtada. Namun karena ini adalah lafaz Allah, maka untuk penghormatan kita, ya, kita sebutlah dia dengan lafzun jalalah. Ya, lafzun jalalah. Marfu wa alamatu rafi'i ad-dhammatu az-zahiratu. Iya, ad-dhammatu az-zahiratu.
Baru akhirnya baru kita buat wa huwa mubtada'un. Jadi mubtada'nya kita akhirkan, kenapa? Kita mau menunjukkan bahwa kita setiap ada lafaz Allah ini kita sebut Diutamakan ya. lafzun jalalah. Sebagai apa ini? Apa? Sebagai penghormatan kita, sebagai adab kita belajar Al-Qur'an. Setiap disebut Nabi Muhammad, kita sebut selalu Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi. Kalau disebut nama Allah, kita sebut namanya lafaz jalalah. Bukan isim, walaupun Allah itu bentuknya adalah Isim. Masa kita samakan dengan kata-kata isim yang lain? Sehingga ini bagian dari adab kita sebagai orang yang belajar Al-Qur'an. Nah, sekarang dia adalah mubtada. Sekarang halimun halimun aja. Isim. Isim. Pasangannya apa kalau mubtada? Khobar. Khobar mubtada. Karena dia khobar mubtada, gitu ya. Jangan marah-marah Bunda Dahlia. Gitu kan. Kaget saya. Bunda Dahlia masih di Lampung. Waduh. Baterainya baru. Jadi khobar mubtada. Jadi kita sebut aja langsung. Isimnya kita ubah menjadi khobar mubtada. Khobar mubtada marfu'un. Apa tanda rofaknya? Alamatu Az-zahirah. Itu ad-dhammatu az-zahirah. Nah, gitu dia. Jadi sudah ada mubtada'nya, ya. Pasangannya siapa? Khobar mubtada. Jadi dia sudah ketemu pasangannya. Ya, kalau satu pasangannya satu. Gitu. Kalau dua dia sudah menjadi pemberani. Pelakor ya. Ada yang pelakor. Tat itu Tat khobarnya kenapa disebut dulu ya Tatnya? Kenapa di depan dulu sementara di sini yang mubtadanya di belakang akhirnya gitu. Benar. Kenapa yang mubtadanya dia di belakang? Karena di sini ada lafaz Allah. Lafaz Allahnya kita buat lafzun jalalah. Tapi sekiranya di sini bukan lafaz Allah, langsung saja mubtadanya di atas. Gitu. Itu hanya adab saja. Ustaz, apakah dia di awal selalu menduduki mubtada? Betul, menduduki mubtada. Selalu di awal kalimat. Selalu di awal kalimat. Gitu. Jadi umpamanya begini, ya. Jadi dia disebut jumlah ismiyah setiap diawali isim marfu atau rofa. Contoh umpamanya, saya buat begini, ya. Saya buatnya gini. Fil masjidi. Ya. Umpamanya rojulun. Nah, sekarang pertanyaannya, al-masjidi isim bukan? Isim. Pertanyaannya marfu enggak? Tidak. Sekarang rojulun marfu tidak? Marfu. Maka menentukannya dari sini. Rojulun berarti dia mubtadaun marfu
Marfu'un. Marfu'un. Wa alamatu rafihi. Walamatu rafihi domatun. Iya, ad-dhammatu ad-dhahirah. Nah, gitu. Doma ad-dhahirah. Ustadz Kusbandi, kenapa mubtada'nya di awal? Karena itu Bukan lafaz. bukan lafaz Allah, artinya Betul. biasa. Ah, gitu dia. Jadi kalau dia bukan lafaz Allah, maka Tandanya duluan ya. kita taruh duluan. Mubtada. Gitu. Ya, kita taruh di awal. Depan. Terus kan mubtada tadi, istri tadi punya pasangan suami kan? Suami. Sekarang suaminya mana pasangannya? Barulah karena nggak ada jumlah lagi, tidak ada kata lagi, balik ke awal. Fil masjid. Ya, fi-nya namanya harfu Jarin. jarin. Mabniun Al-masjidnya ala sukun. ismun majrur kan? Majrur. Dan harfu jarin sama ismun majrur itu namanya adalah jar Khobar. ya, Majrur. majrur. Jar wa majrur. Ya, jar wa majrur. Maka jar wa majrurnya itu kita harus jadikan khobar Mubtada. Bimahani rafin ya. Supaya apa? Si mubtada punya pasangan. Kalau mubtada tidak punya pasangan, artinya jomblo. Bisa di kalimat kedua berarti. Jadi mubtadanya harus kita kasih pasangan. Nama pasangan mubtada itu khobar Mubtada. Kabar mubtada. Irfan dikasih pasangan Sarah. Kalau kemudian dikasih pasangan Po'iyah, Sarahnya marah. Marah loh. Ketuaan. Ya. Sehingga mubtada pasangannya adalah khobar mubtada. Fi'il pasangannya fa'il. Baru itu yang kita pelajarin, yang lain belum. Ya. Ya. Begini aja udah puyeng. Maka kita nanti insya Allah siapin Panadol. Ya. Pada itu bisa di kalimat kedua, Kita kan? siapin. Gimana Bunda Lima? Mama lagi begini. Mubtada itu di kedua, maksudnya bukan di awal kalimat, itu di setelah kedua. Setelah khobar berarti dia. Ya, maka disebut jumlah ismiyah itu adalah setiap diawali isim marfu. Begitu pengertiannya. Oh, iya. Nah, di sini ketemu isim marfunya, awal isim marfunya adalah si rojulun, maka rojulunnya yang jadi mubtada. Maksud saya Ustaz. Jadi selama ini mungkin Bunda Lima belajarnya setiap di awal ada isim maka namanya juga Harus mubtada. Mubtada, iya itu dia Ustaz. Makanya saya tanya, apakah setiap di awal dia mubtada? Iya, setiap di awal, tapi awalnya harus marfu. Kebetulan fil masjidi rojulun, awalnya yang marfu itu adalah rojulun. Wallahu ghaniyun halimun, yang awal marfu yang mana? Allah. Maka Allah. Ghaniyun walaupun marfu tapi tidak di awal. Gitu. Sehingga jumlah ismiyah itu saya buat terjemahannya adalah setiap diawali isim marfu. Ya. Jumlah ismiyah itu jadi saya buat pengertiannya setiap diawali isim marfu. Pokoknya kalau Bunda ketemu isim marfu dia tuh ya. Nah, itu yang Bunda ini. Tapi jangan diawali fiil dong. Kalau kemudian ada isim marfu tapi sebelumnya ada fiil, berarti masuk kaidah sebelumnya.
Jumlah filia. Jumlah filia. Itu. Jumlah filia bukan mubtada. Jumlah filia bukan mubtada, fiil sama Fa'il. Header. Nah, nih fiil fa'il jumlah filia nih. Ya. Kalau jumlah isimnya baru mubtada. Gitu. Pak Ustadz boleh nanya? Boleh, Ustadz Zainal. Yang tadi contoh fi masjidil rojulun, itu kan mubtadanya rojulun. Nah, katanya harus ada khobarnya. Khobarnya yang mana Ustadz ya? Khobarnya fil masjid ini. Di masjid. Jadi khobar itu tidak harus ngikutin ini ya, apa tanda, nggak harus ikut marfu juga. Nggak ngintilin aja, nggak ngintilin. Tidak harus gitu. Nggak harus ngikutin marfu. Iya, ini kan Harus marfu. Di belakang. bukan yang khobarnya fi masjidi kok kasroh Ustadz. Ah, betul. Karena kenapa dia kasroh? Ya kan? Karena sebelumnya ada harfu jarin, sehingga kita buatnya ini harfu jarin namanya jer. Al masjidi ismun majrur berarti namanya majrur. Kalau digabungkan fil masjidi ini itu namanya jer wa majrur. Salam, Ecing. Jadi nyebutnya di sini Ya. jer wa majrur. Jer wa majrur. Lagi ngezoom apa kali? Ya, jer wa majrur itu berarti jernya ini harfu jarin, majrurnya ini ismun majrur. Karena ya, mubtada ini tidak punya pasangan, kita kasih pasangan lah namanya khobar mubtada. Orang yang berpasangan itu harus sama frekuensinya. Maka nggak boleh jin nikah sama manusia. Jadi nggak pakai beda frekuensi. Jadi nggak usah pakai fi mahali ya Ustaz, nggak usah. Karena dia ini jer majrur, kita buatlah fi mahali, Bu. Fi mahali ya. Mahali rofin, supaya dia punya frekuensi yang sama dengan mubtada. Jadi Ustaz Zainal, khobar mubtada itu harus rofa atau harus marfu. Karena di sini kelihatannya dia tidak rofa, maka kita buat di sini fi mahali rofin. Begitu juga dengan yazhabu ini, dia kan berupa jumlah fi'liyah kan? Iya. Maka jumlah fi'liyahnya lah yang kita buat fi mahali rofin lagi ya. Gitu. Ya Ustaz, makasih Ustaz. Ini karena latihannya belum banyak nih. Insya Allah kalau banyak, pusingnya banyak. Ya. Insya Allah. Berarti mubtada itu sama khobar bisa dibalik ya Ustaz? Bisa. Suami sama istri boleh. Boleh suaminya di kanan, boleh suaminya di kiri. Boleh. Boleh dibalik. Kalau nggak balik-balik pegel Ustaz. Kalau nggak balik-balik pegel gitu. Suami di tengahnya boleh tak? Kalau suami istri kemudian yang kanan-kanan aja, yang kiri-kiri aja, itu namanya asrama. Ya. Yang kasurnya sudah dijatah. Kanan-kanan aja, kiri-kiri aja. Kalau tukaran marah. Nah, jadi khobar dan mubtada boleh dia Bun. Mana duluan boleh. Tapi untuk menentukan dia itu mubtada, cari isim marfu'nya dulu di awal. Ini namanya khobar muqaddam ya Ustadz. Oke, kalau begitu karena ini di awal, maka ada tambahan namanya khobar muqaddam. Belum belajar. Iya, Karena belum belajar. di akhir, maka namanya Mubtada muakhar. Tapi Bunda nggak pakai muqaddam, nggak pakai muakhar, tetap benar kok. Benar ya. Ya, tetap
Benar. Benar. Kenapa dia dibilang muqaddam? Ya karena dia di awal. Gitu. Normalnya kalau kemudian foto itu laki-laki beradanya di sebelah kiri, perempuan di kanan, gitu kan? Laki-laki di kanan, perempuan di Kiri. kiri, sehingga perempuannya bisa menggandeng dengan tangan kanan. Laki-lakinya menghapus dengan tangan kiri. Sebab menghapus dengan tangan kiri, mengusap kepala dengan tangan kiri, itu tanda kasih sayang. Oh gitu ya? Iya, coba aja Bunda, kalau umpamanya ada orang marah, Bunda mukulnya pakai tangan kanan. Tambah marah dia. Tangan kiri kurang kuat. Dia tambah marah. Jadi kalau ada orang yang sedang raju, sedang marah, boleh disitu, tapi nyentuhnya pakai tangan kiri. Karena sentuhan tangan kiri itu bentuk kasih sayang. Kecuali saat istinja. Ya, Bunda Epi, gimana? Balik wallahu goniyun halimun, itu kabarnya goniyun ya Ustadz, mubtadanya wallahu. Betul. Halimun. Mubtadanya Allahu. Goniyunnya jadi khobar mubtada. Terus yang halimunnya itu kan ada 2 isim. Iya, halimunnya kan kedua. belum dibahas. Belum dibahas. Karena sudah ketemu mubtada dan khobar, maka halimunnya ini sebenarnya dia adalah keterangan. Oh gitu. Iya, karena dia keterangan, saat ini kita masih sebut dia menjadi ismun marfu saja. Iya Ustadz, makasih. Gitu. Kita sebutnya ismun marfu'un saja. Sebab keterangannya belum dipelajari. Ini jadi gaya-gayanya begini nih. Aku udah pengen belajar sampai keterangan, tapi aku bingung. Nah, gitu tuh kan. Kira gonyunnya bisa menjadi 2 kedudukan, jadi khobar juga, jadi mubtada juga, ntar halimunnya itu menjadi khobar dari goniun gitu. Enggak. Ya tetap menjadi ismun marfu, tapi nanti kita lihat kira-kira dia keterangannya jadi apa. Ada rumusan setelahnya. Gitu. Maka coba dibaca bukunya sampai akhir. Insya Allah tambah pusing. Nggak usah, dasar habis ini nggak tutup, besok ketemu lagi hari Senin, hari Kamis. Makanya nggak pernah dibuka kalau nggak belajar. Makanya ada satu jamaah bilang, Ustadz, saya sudah baca buku Ustadz tuh dari awal sampai akhir. Terus nggak paham. Oh iya, ya udah nggak paham. Tapi sudah berusaha membaca dari awal sampai akhir. Gitu. Saya cuma nggak paham katanya. Oke. Sekarang kita sebut di sini ayat apa? Halaman 34. Muhammadun Rasulullah. Sekarang Muhammadun isim marfu bukan? Marfu. Karena dia isim marfu, maka dia jadi mubtada. Oke, pertanyaannya lafaz Allah bukan? Bukan. Kalau bukan, langsung saja disebut namanya mubtadaun. Mubtada marfu'un wa alamatu rafi'i. Udah Daniar. Wa alamatu rafihi, bukan rafihi. Biar cepat. Rofik sama rafi itu beda. Ya. Wa alamatu rafihi. Kalau rofik berarti gini, rofi. Itu rofik. Ya, kalau ini dia
Wa alamatu rofi. Wa alamatu rofi'i. Soalnya saya familiar itu dengan suara Bunda Daniar itu saya familiar. Anda, masa iya? Ini pakai kata si Rofi. Saya mau tanya Ahmad Rofi itu siapa? Anaknya ya. Teman-teman. Ahmad Rofi itu siapa gitu? Kok disebut-sebut terus tuh si Rofi? Takutnya nanti dia lagi makan ikan asin kesedak pula. Kesempatan. Gitu kan? Wa alamatu Rofi Az-zahirat. Oke, berikutnya Rasulunya ini jadi apa? Jadi khobar. Namanya khobar mubtada. Sama, ya kan? Namanya adalah Pak Ismail. Nama istrinya Bu Ismail. Gitu ya. Namanya suaminya Ahmad Rofi. Istrinya namanya Bu Rofi. Ya. Namanya Nabi Nuh, istrinya Bu Nuh. Nah, terus mau siapa lagi? Kalau Nabi Ismail dibilang, siapa nama istri Nabi Ismail? Bu Mail, katanya gitu. Lah, terus siapa nama istri Nabi Nuh? Bunuh. Mati dong. Mati. Nah, jadi ini mubtada, pasangannya khobar mubtada marfu'un wa alamatu rafihi Ad-dhammatu wa alamatu rafihi az-zahiratu Wahwa mudhaf. Ya, wahwa mudhaf. Betul. Ya. Wahwa mudhaf. Wahwa. Iya kan dia jadi mudhaf juga. Kenapa dia mudhaf? Karena Rasulullah tidak berawalan tanwin. Tidak berakhiran tanwin. Tidak tanwin. Tidak berawalan tanwin. Al. Sudah tidak berawalan al, dia nggak juga pakai tanwin. Tanwin. Maka disebutlah namanya mudhaf. Allahinya menjadi apa? Mudhaf ilaih. Lafzul jalalah. Betul. Lafzun jalalah. Mudhafun ilaihi. Majrurun. Oh, tarain majrurinnya. Majrurun. Wa alamatu jarri. Alamatu jarri. Al-kasratu. Az-zahiratu. Alamatu jarri. Al-kasratu. Mudhafun ilaihi. Majrurun. Mudhafun ilaihi. Nah, yang satu ini namanya mudhaf, ya, yang satu lagi namanya mudhaf ilaihi. Gitu. Berarti mudhaf ilaihnya, insya Allah besok kita lanjut. Udah hari ini udah sampai sini aja. Iya Ustaz. Udah pusing. Soalnya kita udah pusing nih, yang ngajar pun pusing nih. Iya Ustaz. Terus lagi masih lama maghrib. Orang Rofi kok Rofi. Maghrib masih 20 menit. Ayo pagi terus. Oke. Udah mau Gimana siap. kira-kira ada yang bertanya? Bunda Rita, mana Bunda Rita? Iya, Ustadz. Pusing? Iya, nih kayaknya suhunya jadi naik nih di kepala doang. Bunda Rita megang pensil sampai nggak bisa tuh, dia lepas terus tuh megang pensil. Udah kebakar ini. Udah kebakar Bu Daniar, saking panasnya. Megang pensil sampai nggak bisa tuh, dia lemes. Ya.
Ya, insya Allah masih ada hari Kamis. Iya. Ya, hari Kamis, insya Allah kita akan ulang lagi. Ya, Ya. mohon maaf tadi saya terlambat datangnya. Mudah-mudahan Allah selalu memberikan kesehatan kepada kita semua. Amin. Al-Fatihah. Amin. Ilahi anta maqsudi waridhaka matlub atini mahabbataka wa ma'rifataka ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'ama wa yukafi mazidah. Amin. Amin. Alhamdu ya Allah, laka syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Amin. Allah yang maha mengampuni, ampuni dosa kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa anak kami ya Allah. Amin. Dosa suami kami ya Allah. Amin. Ampuni dosa istri kami ya Allah. Amin. Dosa orang tua kami ya Allah. Amin. Sayangi kedua orang tua kami ya Allah. Amin. Karena mereka menyayangi kami waktu kami masih kecil ya Allah. Amin. Ya Allah, apabila kemudian kedua orang tua kami telah wafat, telah meninggal dunia, ampuni segala dosa-dosanya. Amin. Amin ya Allah. Tempatkan mereka di surga-Mu ya Allah. Amin. Ampuni dosa mereka ya Allah. Terangkan kuburan mereka ya Allah. Bahkan cahaya-Mu kepada mereka ya Allah. Amin ya Allah. Ya Allah, kami sangat menyadari bahwa banyak kesalahan yang telah kami perbuat. Jangan Kau hukum kami karena kesalahan kami itu sehingga kami susah menghafal Quran ya Allah. Jangan pernah Engkau hukum kami karena kesalahan-kesalahan kami itu sehingga rezeki kami sulit di dunia ini ya Allah. Jangan pernah Engkau azab kami karena kesalahan-kesalahan kami yang terlalu banyak, dosa-dosa kami yang terlalu menggunung, sehingga Engkau tidak memberikan rahmat-Mu kepada kami ya Allah. Engkau yang Maha Rahman, Engkau yang Maha Rahim. Irhamna ya Allah, irhamna ya Rahman, irhamna ya Rahim. Amin. Ya Allah, sehatkan badan kami ini ya Allah. Amin ya Allah. Sehatkan pikiran kami ini ya Allah. Sehatkan hati kami ini ya Allah. Sehat semua jasad, hati, pikiran kami ini ya Allah. Kami hamba-hamba-Mu yang tenang untuk beribadah kepada-Mu ya Allah. Ya Allah, jadikanlah pembelajaran ini pembelajaran yang membuat kami lebih dekat lagi kepada-Mu ya Allah. Yang Engkau jadikan pembelajaran Yasir ini yang membuat kami menjadi jauh dari Engkau ya Allah. Ya Allah, mudahkan kami dalam memahami Al-Quran. Amin. Dalam belajar bahasa Arab, mudahkan kami mempelajari bahasa surga-Mu ya Allah. Amin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Hai Allah, apabila masih ada penyakit hati dalam diri kami ini, keluarkan penyakit itu ya Allah. Apabila kemudian banyak kotoran-kotoran dalam diri kami ini, bersihkan kami ya Allah. Jadikan kami hamba-Mu, hamba yang soleh, hamba yang qanitin, hamba yang selalu taat kepada-Mu ya Allah. Allah, apabila kemudian nanti kami sudah datang azalnya, sudah tiba waktunya untuk kami bertemu padamu, kami memohon kepadamu ya Allah, angkat penyakit, angkatlah nyawa kami ini dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Keluarga kami ya Allah, sehingga kami saat sakaratul maut
itu berada di pangkuan anak-anak kami yang soleh dan solehah, sehingga mereka bisa membantu kami untuk mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sehingga ruh kami ini bisa kembali kepadamu dalam keadaan suci, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia ini dalam genggaman kami, ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan dunia ini bersemayam dalam hati kami, ya Allah. Ya Allah, jadikanlah dunia dan isinya, seluruh isinya, itu berada dalam genggaman kami, ya Allah. Jangan pernah Engkau jadikan dunia dan isinya itu bersemayam dalam hati kami ini, ya Allah. Rabbana zalamna anfusana illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar azabil kubur wa qina azabid dajjal. Da'wahu subhanakallah mahtayatum fiya salam wa akhiru alhamdulillahi rabbil alamin. Dan seluruhnya mudah-mudahan Allah selalu melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Selalu dalam keadaan sehat walafiat. Amin. Amin ya rabbal. Baik Bunda, kita tutup dengan doa. Iya Bun? Jangan lupa setor YouTube ya. Iya, siap. PR nih buat Ustadz. Iya Bun. Ya Bun, insya Allah. Ya. Baik, kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ustaz. Terima kasih Ustaz. Sama-sama, yuk.